Saudaraku yang terkasih dan dikasihi Kristus, selamat hari Rabu, indah tanpa kelabu. Jalanilah dan jangan ragu, Tuhan Yesus setia bersamamu. Sebelum aktivitas kita lanjutkan, mari luangkan waktu bersekutu dengan Tuhan lewat firman kebenaran, agar kita kuat, kokoh, dan teguh dalam iman. Kita berdoa. Kasih, karunia, dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, Rabu tanggal 7 Oktober 2020, tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 13 ayat 8, demikian. Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya." Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Kristus, hari ini adalah hari ulang tahun yang ke-159 tahun Gereja Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP. 159 tahun yang lalu, tepatnya 7 Oktober 1861, 4 orang misionaris atau pemberita Injil yang datang dari negeri Jerman bernama Heine, Klammer, Best, dan Van Asselt mengadakan rapat di daerah Sipirok untuk membagi tugas dalam pengabaran Injil di tanah Batak. 2 orang tetap tinggal di daerah selatan, sedangkan yang 2 orang lagi berangkat ke daerah utara tanah Batak atau Tapanuli Utara. Selamat hari ulang tahun yang ke-159 tahun HKBP, Dirgahayu HKBP. Semoga menjadi berkat bagi dunia. Saudara yang dikasihi Kristus, hari ini 7 Oktober 2020, 159 tahun telah berlalu. Gereja HKBP telah menyebar di seluruh penjuru tanah Batak, bahkan hingga keluar tanah Batak dan luar negeri. Warga HKBP telah menyebar di seluruh pelosok Nusantara dan luar negeri. Namun hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan melalui nats renungan ini yang mengatakan, jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah di sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya." Ketika saya membaca nats ini, hati saya terkesima. Mengapa hari ini, tepat di hari ulang tahun HKBP yang ke-159, justru ayat harian adalah nats ini? Sebab ini adalah kisah fiksi yang dikisahkan Tuhan Yesus sebagai sebuah perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah, di mana seseorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Si orang tersebut datang mencari buah pohon tersebut, namun dia tidak menemukannya walau 1 buah pun. Si orang tersebut kesal dan berkata kepada pengurus kebun anggurnya, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pohon ara ini. Aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Memang demikianlah hidup kita, baik secara pribadi lepas pribadi, maupun sebagai sebuah gereja atau jemaat. Sering dalam hidup kita ini, kita tidak memberikan
buah di dalam hidup kita, baik secara pribadi maupun sebagai sebuah gereja atau jemaat. Bisa saja sebuah jemaat disebut bertumbuh, tetapi agaknya hanya dalam arti jumlah alias bertambah. Sebab bisa saja sebuah jemaat bertambah, namun belum tentu bertumbuh. 10 tahun lalu gedung gerejanya kecil, tetapi sekarang gedungnya tambah megah dan besar. Lapangan parkirnya tambah penuh mobil. Ruang ibadahnya tambah luber. Sound sistemnya tambah nyaring. Musiknya tambah bising. Kantong persembahannya tambah banyak. Pendetanya tambah gemuk. Akan tetapi, wawasan gereja tidak tambah luas. Seharusnya umat boleh bertumbuh semakin dewasa dan menghasilkan buah hingga bisa menghargai keutuhan ciptaan, semua makhluk, semua bangsa, dan semua agama. Kenyataannya berbeda. Boro-boro menghargai semua bangsa dan semua agama. Gereja yang cuma beda 100 meter tidak kita akui. Kita katakan gereja itu tidak berdasarkan Alkitab. Kita bilang ajarannya sesat. Kita bilang baptisannya tidak alkitabiah. Sehingga umat dari gereja itu kita baptis ulang. Mana pertumbuhan wawasan kita? Dulu kita berpikir sempit. Sekarang tambah sempit. Nanti mungkin makin sempit dan picik. Padahal apa yang disuguhkan oleh gerejanya kepada umatnya setiap minggu seharusnya mengangkat umatnya ke taraf pikir yang lebih luas, ke kualitas hidup yang lebih luhur, dan perilaku yang lebih mulia. Itulah buah tersebut. Tetapi untunglah Yesus masih tetap melindungi gerejanya agar tidak langsung ditebang walau tidak berbuah, seperti pohon ara tersebut. Yesus berkata kepada Allah Bapa, "Biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah." Bagaimana dengan HKBP? Selamat hari ulang tahun ke-159 tahun Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP. Dirgahayu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.